Jadi mimpin orang dengan ideologi itu susah. Mereka tidak tahu alasannya. Mereka hanya tidak ingin susah gitu ya. Mereka tidak mau susah. Mereka tidak tahu bahwa sedang ada proses konflik gitu ya. Adonai, mengapa engkau bertindak kejam terhadap umat ini? Mengapa pula engkau mengutus aku? Nah, ini memang bisa dimaklumi ya. Setiap orang yang diutus kalau berat ya begitu. Mengapa pula engkau mengutus aku? Moses sudah tidak mau, menolak gitu ya. Mengapa kau utus gitu ya dia. Jangan heran Musa itu ya marah dengan Tuhan ya. Sejak aku datang menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, ia telah bertindak kejam terhadap umat ini. Ya, ini relevan sekali. Engkau tidak sungguh-sungguh melepaskan umatmu. Jadi di awal ini baru satu tahap ya. Moses bilang, engkau tidak sungguh-sungguh melepaskan umatmu. Udah protes ya. Di awal proses ini padahal. Ya begitulah. Tiap orang yang dipanggil itu kalau berat pasti ya begitu, ada depresinya, ada stresnya gitu. Kalau nggak gitu ya nggak asik kayaknya. Ya, jadi dari ayat ini ya saya belajar ini dari pasal ini ya, pasal 5. Musa bilang, mengapa pula engkau mengutus aku gitu. Jadi orang terpilih itu akan protes. Sejauh ini ya, sejauh ini contoh-contoh di Alkitab ya, protes. Moses protes, mengapa aku yang dipilih ya gitu. Jadi orang terpilih ini biasanya akan protes, kenapa dipilih. Saya belum melihat orang terpilih yang ketika kesusahan tidak mempertanyakan. Bahkan Yesus pun juga begitu ya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Atau Elahi, Elahi, lemana sabachthani. Ya itu ya, itu memang suatu pola ya, pola umum dari orang-orang terpilih. Mereka akan bergumul, marah dengan Tuhan, kenapa mereka yang dipilih, kenapa tidak orang lain. Karena memang siapa yang menyukai kesulitan gitu ya. Dia mimpin bangsa, ya bangsa itu sendiri gak mau dipimpin gitu loh. Nggak hormat sama dia gitu. Ya itulah panggilan para pemimpin. Jadi kalau pemimpin ingin disanjung rakyatnya, ya itu artis, itu pelawak, itu bukan pemimpin. Shalom Aleichem. Kita berjumpa lagi dalam Relation Diary dari Keluaran 5. Sesudah itu Moses dan Aharon menghadap Paroh, lalu berkata kepadanya, beginilah Adonai Tuhan Israel bersabda, biarlah umatku pergi dan mereka akan mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Namun Paroh berkata, siapakah Adonai itu sehingga aku harus mendengarkan suaranya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak mengenal Adonai dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Mereka berkata, Tuhan orang Ibrani telah menemui kami. Biarlah sekarang kami pergi untuk suatu perjalanan selama 3 hari lamanya ke padang gurun. Dan biarlah kami berkurban bagi Adonai Tuhan kami, agar dia tidak menghantam kami dengan wabah penyakit atau dengan pedang. Raja Misraim berkata kepada mereka, Moses dan Aharon, mengapakah kamu membebaskan umat itu dari pekerjaannya? Kembalilah ke pekerjaanmu. Paroh berkata, lihatlah, sekarang telah banyak sekali umatmu di negeri ini, dan kamu telah menghentikan mereka dari kerja paksanya.
Pada hari itu juga Paroh memerintahkan para pangeran umat itu dan mandor mereka, katanya, kamu jangan lagi memberikan jerami kepada umat itu untuk membuat batu bata seperti 3 hari terakhir ini. Biarlah mereka sendiri pergi dan mengumpulkan jerami bagi mereka. Di apa ya? Ya seperti bos-bos Anda gitu ya. Kerja harus lebih keras, peralatan minim, cari sendiri, pakai alat Anda sendiri. Pakai uang Anda sendiri, pakai alat Anda sendiri untuk bekerja. Nah, itu namanya perbudakan ya. Namun jumlah batu bata yang mereka buat 3 hari terakhir ini kamu harus tetap bebankan kepada mereka. Kamu tidak boleh mengurangi daripadanya karena mereka sendiri pemalas. Itu sebabnya mereka menangis sambil berkata, biarlah kami pergi, biarlah kami berkurban kepada Tuhan kami. Biarlah perbudakan itu menjadi berat atas orang-orang itu dan mereka tetap harus mengerjakannya dan tidak berpaling kepada kata-kata dusta. Jadi perkataan Mose itu dianggap dusta ya. Pergilah para pengerah umat itu serta para mandornya dan berkata kepada umat itu dengan mengatakan, katanya, Paroh telah mengatakan begini, aku tidak akan memberikan jerami lagi kepadamu. Pergilah dan ambillah jerami sendiri dari mana saja kamu dapat memperolehnya, karena tidak ada satupun hal yang akan dikurangi dari pekerjaanmu. Para mandor ya. Maka umat itu berserak ke seluruh tanah Misraim. Jadi mereka keliling gitu ya. Berserak ke seluruh tanah Misraim untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Jadi gandum-gandum yang kering ya. Tunggulnya, akar-akarnya. Para pengerah itu mendesak mereka, katanya, selesaikanlah pekerjaanmu, tugas untuk 1 hari selesaikanlah pada hari itu juga, seperti dulu pada waktu masih ada jerami. Luar biasa beratnya itu ya. Para mandor Bani Israel yang di atasnya telah Paroh tempatkan para pengerah dipukuli sambil berkata, mengapa kalian tidak dapat menuntaskan tugas yang telah ditentukan untuk membuat batu bata, seperti hari yang telah lewat dan hari sebelumnya, baik kemarin maupun hari ini. Ya namanya budak ya. Terus mereka berusaha bela diri gitu ya. Lalu para mandor Bani Israel itu datang dan menangis kepada Paroh serta berkata, mengapakah engkau demikian menindas kepada para hambamu ini? Tidak ada jerami yang diberikan kepada para hambamu, tetapi mereka berkata kepada kami, buatlah batu bata dan lihatlah hamba-hambamu yang dipukuli, padahal rakyatmu lah yang bersalah. Makin berat. Namun dia berkata, ini marah itu Paroh ya. Pemalas, kalian pemalas. Karena itulah kalian mengatakan, biarlah kami pergi, biarlah kami berkurban kepada Adonai. Nah, itu. Karena itu pergilah sekarang, bekerjalah. Jerami tidak akan lagi diberikan kepada kalian dan kalian harus menyerahkan sejumlah batu bata yang ditetapkan. Ternyata itu dari Paroh sendiri, bukan dari para mandor ya. Nah, giliran para mandor itu marah kepada Moses. Para mandor Bani Israel melihat mereka ada dalam penderitaan setelah dikatakan, dari batu batamu janganlah kamu kurangi, pekerjaan 1 hari biarlah dalam hari itu juga. Kemudian mereka menjumpai Mose dan Aaron yang berdiri menantikan mereka ketika mereka meninggalkan Paroh. Ya, marah ya.
Mereka berkata kepada keduanya, biarlah Adonai melihat kamu dan mengadili kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami di mata Faraon dan di mata para hambanya. Dengan demikian kamu telah memberikan pedang ke tangan mereka untuk membunuh kami. Jadi mimpin orang dengan ideologi itu susah. Mereka tidak tahu alasannya. Mereka hanya tidak ingin susah gitu ya. Mereka tidak mau susah. Mereka tidak tahu bahwa sedang ada proses konflik gitu ya. Lalu Mose kembali kepada Adonai dan berkata, Adonai, mengapa engkau bertindak kejam terhadap umat ini? Mengapa pula engkau mengutus aku? Nah, ini memang bisa dimaklumi ya. Setiap orang yang diutus kalau berat ya begitu. Mengapa pula engkau mengutus aku? Mose sudah tidak mau, menolak gitu ya. Mengapa kau utus gitu ya dia. Jangan heran Musa itu ya marah dengan Tuhan ya. Sejak aku datang menghadap Faraon untuk berbicara atas namamu, ia telah bertindak kejam terhadap umat ini. Ya, ini relevan sekali. Engkau tidak sungguh-sungguh melepaskan umatmu. Jadi di awal ini baru satu tahap ya. Mose bilang, engkau tidak sungguh-sungguh melepaskan umatmu. Udah protes dia. Di awal proses ini padahal. Ya begitulah. Tiap orang yang dipanggil itu kalau berat pasti ya begitu, ada depresinya, ada stresnya gitu. Kalau nggak gitu ya nggak asik kayaknya. Ya jadi dari ayat ini ya saya belajar ini dari pasal ini ya, pasal 5. Musa bilang, mengapa pula engkau mengutus aku gitu. Jadi orang terpilih itu akan protes. Sejauh ini ya, sejauh ini contoh-contoh di Alkitab ya, protes. Mose protes, mengapa aku yang dipilih ya gitu. Jadi orang terpilih ini biasanya akan protes, kenapa dipilih. Saya belum melihat orang terpilih yang ketika kesusahan tidak mempertanyakan. Bahkan Yesus pun juga begitu ya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Atau Elahi, Elahi, lemana sabachthani. Ya itu ya, itu memang suatu pola ya, pola umum dari orang-orang terpilih. Mereka akan bergumul, marah dengan Tuhan, kenapa mereka yang dipilih, kenapa tidak orang lain. Karena memang siapa yang menyukai kesulitan gitu ya. Dia mimpin bangsa, ya bangsa itu sendiri nggak mau dipimpin gitu loh, nggak hormat sama dia gitu. Ya itulah panggilan para pemimpin. Jadi kalau pemimpin ingin disanjung rakyatnya, ya itu artis, itu pelawak, itu bukan pemimpin. Demikianlah pasal kelima. Semoga kita bisa belajar sesuatu dari pasal ini. Tuhan hidup bersama kita. Amin.